مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW wajib kita ikuti. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita berbagai macam akhlak serta tata cara kehidupan agar kita selamat di dunia sampai di akhirat. Dari awal bangun tidur sampai mau tidur lagi, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita cara yang terbaik agar kita bisa selamat, aman, dan berkah di dunia sampai di akhirat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang kita untuk kencing sambil berdiri? Harus kita ketahui bersama bahwa siksa kubur itu salah satu penyebabnya adalah karena cara seseorang kencing atau buang air seni. Mengapa demikian? Seberapa penting dan hikmah apa yang bisa didapat dari masalah kencing dalam keseharian kita? Kencing atau dalam bahasa halusnya adalah buang air seni. Ini sudah bukan suatu hal yang asing lagi bagi umat manusia. Setiap manusia melakukan aktivitas ini untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh atau mengeluarkan kotoran tubuh. Dalam melakukan aktivitas ini pun kita dituntut melakukannya dengan benar dan harus dengan sesuai aturan. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia berkata, siapa yang bilang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kencing sambil berdiri, jangan dibenarkan. Beliau tidak pernah kencing sambil berdiri. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kencing sambil berdiri semenjak diturunkan kepadanya Al-Quran. Secara medis, kencing berdiri adalah penyebab utama penyakit kencing batu. Pada semua penyakit tersebut dan merupakan salah satu penyebab penyakit lemah syahwat bagi sebagian kaum pria. Secara agama, kebanyakan orang yang biasanya kencing berdiri, kemudian mereka akan mendirikan sholat, ketika akan ruku atau sujud, maka terasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Itulah sisa air kencing yang tidak habis terpencar karena kencing sambil berdiri. Apabila hal ini terjadi, maka sholat yang dikerjakannya pun tidak sah, karena air kencing adalah najis dan salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar.
Umumnya kita memandang ringan terhadap cara dan tempat buang air, mungkin karena pertimbangan waktu atau situasi atau kondisi yang mengharuskan untuk kencing berdiri tanpa menyangka keburukannya dari sisi sunnah dan kesehatan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang terdahulu mempunyai budaya melarang anak kencing berdiri, sehingga kita sering mendengar pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, karena memang terdapat efek negatif dari kencing berdiri. Kebiasaan orang kencing berdiri akan mudah lemah batin, karena sisa-sisa air dalam pundi-pundi yang tidak habis terpancar menjadikan kelenjar otot-otot dan urat halus sekitar zakar menjadi lembek dan kendor. Berbeda dengan buang air secara jongkok, dalam keadaan bertinggung tulang paha di kiri dan kanan merenggangkan himpitan buah zakar. Ini memudahkan air kencing mengalir habis dan memudahkan untuk menekan pangkal buah zakar sambil berdehem-dehem. Dengan cara ini, air kencing akan keluar hingga habis. Malahan dengan cara ini kekuatan sekitar otot zakar pun terpelihara. Ketika buang air kencing berdiri, ada rasa tidak puas karena masih ada sisa air dalam kantong dan telur zakar di bawah batang zakar. Ia berkemungkinan besar menyebabkan terjadinya penyakit kencing batu. Kenyataan membuktikan bahwa batu karang yang berada dalam ginjal atau kantong seni dan telur zakar adalah disebabkan oleh sisa-sisa air kencing yang tak habis terpencar. Endapan demi endapan akhirnya mengkristal, mengeras, dan menjadi batu karang. Jika Anda biasa meneliti sisa air kencing yang tak dibersihkan dalam kamar mandi, Anda bayangkan betapa keras kerak-keraknya. Bagaimana jika itu ada di kantong kemaluan Anda? Hal ini juga merupakan salah satu yang menyebabkan penyakit lemah syahwat pada pria. Selain dari penyebab kencing batu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan kencing, maka bersihkanlah dirimu dari percikan dan bekas kencing. Hadis riwayat Al-Bazzar. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 buah kuburan. Lalu beliau bersabda, ingat, sesungguhnya 2 mayat ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena ia dulu suka mengadu domba, sedang yang lainnya disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya. Kemudian beliau meminta pelepah daun kurma dan dipotongnya menjadi 2. Setelah itu beliau menancapkan salah satunya pada sebuah kuburan dan yang satunya lagi pada kuburan yang lain seraya bersabda, semoga pelepah itu dapat meringankan siksanya selama belum kering. Hadis riwayat Muslim. Demikian hikmahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang kencing sambil berdiri. Dan bagi muslim yang sholat, kadang setelah keluar dari WC dan mau sholat, ketika ruku dalam sholat, kita merasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluan. Itu adalah sisa air kencing yang tidak habis terpencar, akibat dari kencing berdiri yang tidak tuntas keluar. Hal ini menyebabkan sholat tidak sah karena sholat memiliki syarat. Salah satunya adalah harus bersih dan suci dari najis, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan air kencing merupakan najis, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan dalam sabdanya, hati-hatilah dalam masalah kencing, karena kebanyakan siksa kubur dikarenakan tidak berhati-hati dalam kencing. Nah, bagaimana sahabat? Setelah mendengar kisah ini, apakah kita masih mau buang air kecil atau kencing sambil berdiri? Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, terutama kaum lelaki atau kaum hadam.
Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.